Halo, selamat malam semuanya. Kita lagi tunggu Edward untuk bisa join sama kita bareng-bareng pada malam hari ini. Ya, bentar lagi. Halo. Halo. Iya. Hai. Yes. Semuanya. Welcome. Selamat datang di IG Live hari ini. Halo, Ya. Komil. Hai, Edward. Hai. Thank you udah mau join sama kita. Sama-sama. Ini juga thank you buat teman-teman yang malam hari ini join bareng-bareng sama kita. Iya, Nyembah bareng ya. Salam semuanya. Iya. Jadi senang banget akhirnya bisa ketemu Edward nih. Udah lama kita nggak ketemu ya, Edward ya. Betul. Terakhir tuh di mana ya? Waktu KKR kali ya, KKR. KKR Philip ya. Wih, iya itu udah lama banget itu juga. Iya. Iya, tapi persahabatan kita ini ternyata udah dari tahun 2002 loh. Ternyata saya ingat pertama kamu keluar itu ya. 2002. Kalau saya sih tahu memang karena saya kan kalau beli album orang gitu saya suka baca kan. Jadi saya tahu Komil, orang bilang Komil, oh yang bikin dulu ada satu production kan namanya apa itu? Chosen One Production. Chosen One ya betul. Jadi aku tahu itu. Oh ternyata Komil juga di bagian dari Harvest juga ya sebelumnya. Iya, jadi Chosen One itu setelah Harvest Music. Iya betul. Di Harvest Music saya jadi managing director waktu itu. Jadi waktu Tante Yuli assign kamu pertama kali tuh ya albumnya gitu. Jadi kita tahu juga, ngerti juga. Dan senang banget kalau malam hari ini bisa ketemu lagi dan ngelihat kamu punya dampak luar biasa banget nih buat teman gitu ya, luar biasa. Walaupun badan kamu kemarin minggu lalu masih kurang enak ya, tapi masih bisa nyobain malam hari ini gitu ya. Ya puji Tuhan udah mulai progress, udah mulai oke. Cuman ya mungkin ada di pendengaran dikit kurang kanan, nggak tahu kenapa sejak saya mixing itu mungkin karena masih belum fit, saya coba mixing dan ya nggak ngerti juga tiba-tiba gitu. Saya kita doain deh ya, kita doain pasti sembuh luar biasa dan jadi berkat malam hari ini gitu ya. Komil gimana kabarnya? Komil gimana? Ya, baik banget ya, stay home gitu ya, cuma ke kantor pas taping buat ibadah, paling ada kalau meeting penting baru datang gitu ya. Tapi ya gitulah, work from home gitu ya, udah mulai bosan sih. Jadi di rumah tetap ada, anak istri tetap ada? Ada semua. Anak saya yang pertama aja lagi di Seattle, sekolah di sana. Ya jadi dia nggak bisa pulang, karena kalau pulang takutnya nggak bisa kembali nanti. Betul. Gitu. Iya. Tapi aman di sana, aman juga. Aman banget gitu ya. Tapi ya di dorm terus, nggak bisa keluar gitu ya. Iya, oke. Kalau malam hari ini kita doa dulu gimana sebelum kita nyembah bareng gitu ya, sambil Edward cerita lagu-lagu apa yang membuat perjalanan Edward ini sangat diberkati dan juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang hari ini ngalamin COVID-19 ini nih gitu ya. Pasti saya berapa minggu belakangan ini dengarnya lagu kamu terus soalnya gitu ya. Mau di rumah ya. Dan itu jadi kekuatan buat saya, dan ketika jadi kekuatan ini saya kontak Edward ya, walaupun udah lama nggak kontak, saya beranikan diri gitu ya. Kontak kamu supaya saya jadi lagu kamu jadi berkat buat saya jamin pasti juga jadi berkat buat nanti orang-orang yang ikut IG Live pada malam hari ini gitu ya. Yes, amin. Kita doa dulu ya. Oke. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus-Mu bisa memberikan kekuatan kepada semua teman-teman yang menyaksikan IG Live ini, dan juga nanti sampai
Aji Live ini masih ditayangkan ya Tuhan, kami percaya berdoa untuk ribuan orang bisa diberkati lewat pujian yang dinyanyikan oleh Edward ya Tuhan, cerita, kesaksian yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sesi kami hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Ayo Edward, kamu nyanyi dulu dong satu lagu gitu loh, yang jadi berkat buat kita, atau kamu mau ngapain gitu ya? Oke. Kesaksian juga boleh. Kesaksian juga boleh, apa juga boleh gitu ya. Kesaksian apa nih harus ditanya nih? Apa ya? Nyanyi dulu kita sembah bareng ya. Kita nyembah bareng ya. Oke, kita nyembah bareng. Oke. Lagu apa ya? Oke. Ini lagu ini saya rasa sih kan komersial udah di GMS nih, jadi saya rasa sih saya pernah dengar sih ada yang WL-nya pernah nyanyi lagu ini gitu, salah satu lagu saya, dan semoga lagu ini jadi berkat lagi sekali lagi bahwa kita memang punya Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah lalai tepati janjinya. Amin. Sekalipun kita masih belum mengerti kenapa ini harus terjadi hari-hari ini. Thank you Jesus. Tapi percayalah, dia selalu sediakan jalan keluar pada akhirnya, karena dia God never fails. Amin. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji. Yang tahu sama-sama kita nyanyi. Amin. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku jadi pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji.
janjimu. Sedalam pikiran dalammu. Janjimu, oh Tuhan, terima kasih buat janjimu yang kuatkan kami. Haleluya, haleluya.我相信你是上帝将永不会忘记你向我所承诺的应许。 Amin. 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 Luar biasa banget. Ya, Tuhan kita nggak pernah gagal. Amin. Ya. Amin. Jadi tidak pernah lalai. Ya, Kamu bisa jadi cerita nggak? Waktu kamu ciptain lagu ini kayak gimana sih dulu? Iya, saya jadi ingat ketika saya tulis lagu ini karena memang kan dari awal saya dikenal dari ya tentu Tuhan yang bawa saya dan masyarakat begitu ya. Karena memang saat itu saya tidak di build dari salah satu gereja lokal begitu. Dan ketika saya pindah Jakarta, karena pelayanan begitu banyak, saya pindah Jakarta, tentu asing buat saya karena saya di Surabaya. Saat itu saya bekerja di Surabaya, dan ketika umur berapa tuh kamu pindah Jakarta waktu itu? Umur berapa 2003 awal. Oh, wow. Jadi waktu 2002 album itu, jadi waktu 2002 album itu keluar Oktober. Ternyata album itu kan langsung jadi booming, itu saya kaget gitu kan. Dan saya disuruh pindah gitu sama Jeffrey Chandra waktu itu. Kok Jeffrey ya? Iya, dia yang danain album saya yang pertama itu. Iya betul. Dan saya ragu, aduh pindah Jakarta, saya udah ngerti Jakarta gitu. Dan waktu saya pindah, ya saya nekat gitu pindah. Tapi waktu itu saya doakan sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai model kayak saat ini boleh. Karena saya merasa saya tidak didukung siapa-siapa gitu saat itu. Saya bukan penyanyi juga, istilahnya kayak karbitan gitu. Banyak orang saat itu bilang, oh Edward cuma jual tampang gitu kan, karena zamannya Epson. Tapi jujur masih jelek loh dulu lagunya. Betul, jujur loh. Tapi Tuhan angkat kamu luar biasa. Luar biasa. Menurut saya sih bukan lagunya jelek sih Komil. Maksudnya suara saya saat itu, karena saya tidak ada dasar penyanyi ya. Karena lagu-lagu di album pertama itu justru jadi kesaksian bagi banyak orang, banyak gitu. Sekalipun Mandarin saat itu. Dan saya juga tidak bisa Mandarin benar-benar saat itu, karena saya cuma belajar Mandarin karena saya suka nyanyi Mandarin. Gitu. Dan ketika booming dan jadi terkenal kan tiba-tiba kan saya juga shock gitu. Saya bukan orang yang biasa di panggung. Nah, itu berjalan dengan waktu terus begitu. Tapi ternyata Tuhan ya Tuhan kasih saya ketenangan, kedamaian untuk saya coba pindah ke Jakarta. Dan waktu saya pindah Jakarta, betul sih Tuhan sertain gitu ya. Dan pelayanan demi pelayanan, album demi album. Dalam waktu 8 bulan saya sudah keluar album kedua karena sangat diminati gitu ya. Standar orang biasa 1-2 tahun berkeluar album, ini 8 bulan udah keluar album yang kedua gitu. Dan dalam waktu 6 bulan keluar album ketiga lagi gitu, karena saking, jadi pelayan dan sampai satu titik ya saya menikah lalu dan dalam pelayanan itu tentu ada suka duka gitu ya. Apalagi Jakarta kan banyak juga namanya penyanyi, banyak hamba Tuhan. Ya seringkali mungkin ya sometimes kalau penyanyi senior itu kan mungkin mereka tidak bisa melihat kalau juniornya bisa lebih dari mereka sometimes gitu. Nah saya mengalami hal-hal itu sih sebenarnya, mengalami diperlakukan tidak adil dan segala macam. Dan waktu itu berhubungan dengan album gitu ya. Saya dibilang ngapain ambil album Edward gitu. Karena saya kan tidak terkontrak dari satu label tuh. Jadi Harvest boleh saya kasih, Maranatha saya kasih, siapapun saya kasih. Nah satu kali ada ya
ya saya tidak tahu motifnya apa, membuat istilahnya mereka memojokkan saya lah begitu dari orang-orang yang ya sebenarnya mereka senior gitu, kenapa mereka lakukan itu begitu. Tapi saya waktu itu ya saya tidak apa-apa. Nah, makanya keluarlah lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Makanya kata-katanya kan gini kan, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Maksudnya sekalipun ada begitu banyak orang yang mau menjatuhkan kita atau menutup jalan kita, kalau sudah Tuhan punya porsi buat kita, tidak akan mungkin bisa ditutup begitu. Amin. Dan ketika lagu itu keluar dan saya duet sama Maria Sandi saat itu, lagu itu produsernya Maria Sandi dengar lagu itu dan dia suka dan dia bilang, Edward boleh nyanyi sama Maria Sandi? Dia bilang, oke, ya udah oke. Dan kita duet dan ternyata lagu itu jadi kekuatan gitu. Dan saya tahu sih, setiap saya dapat lagu dari Tuhan titipin lagu buat saya tentunya. Setiap lagu yang Tuhan taruh dalam hidup saya ketika saya mengalami sesuatu dan saya tulis lagu itu, dan cepat, paling cuma 2-3 menit jadi. Kadang-kadang lagu itu mengalir aja gitu, sambil nyembah, sambil nangis, sambil keluar dari mata, dalam keadaan tertekan. Lagu itu betul-betul berbicara sih, memang. Kayak hatiku percaya, Tuhan tak pernah gagal, jangan pernah menyerah, yang sekarang jadi viral itu. Itu lagu-lagu yang saya tulis sangat cepat sekali, paling cuma 2 menit dalam saat saya menyembah Tuhan, nangis karena pergumulan hidup. Dan tidak kebetulan Komil tulisnya The Song of Hope ya, karena memang lagu-lagu saya kebanyakan memang lagu-lagu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu yang saya alami gitu. Dan makanya saya kepingin lewat lagu itu bahwa percayalah Tuhan kita nggak pernah gagal. Kayak seperti Yusuf, sekalipun mau dibunuh saudaranya, mau dicelakakan saudaranya, siapapun menyalahkan dia, tapi kalau memang Tuhan kan berfirman bahwa hidup kita, orang percaya mengasihi dia, hidup yang lebih daripada orang-orang menang. Jadi akhirnya pasti kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. That's why saya tulis, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah akan menjadikanku lebih daripada pemenang. Dan terjadi. Dan puji Tuhan lagu itu jadi berkat buat banyak orang. Dan ya itu kilas balik lagu itu. Behind story behind the song sih, salah satunya seperti itu. Mazmur 44 ayat 7 nih bunyinya begini, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberikan aku kemenangan. Artinya memang bukan kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemahiran kita bisa membawa kemenangan gitu. Tapi kalau Tuhan udah rencanakan yang terbaik buat kita, gimana pun caranya orang lain mencoba menjegal kita, COVID ini mencoba menyetop, seolah-olah ini kan membendung semuanya, kayak nggak ada harapan. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ya Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan, dan Dia nggak pasti bisa, nggak mungkin kita ini gagal. Amin ya. Amin. Betul. Itu luar biasa. Iya, jadi waktu saya ayat tadi pas kamu dengar, saya langsung keinget ayat ini gitu ya, pas langsung saya cari di komputer gitu ya, dan karena memang hidup saya betul-betul saya merasakan tangan Tuhan yang bekerja. That's why sampai hari ini saya tidak punya dasar untuk saya sombong. Saya merasa saya sesuatu yang hebat. Karena kalau mau hebat mah banyak orang lebih jago, lebih hebat gitu ya. Saya dibesarkan dari keluarga yang kurang berada, hidup susah. Waktu jadi penyanyi awalnya juga enggak tahu modelnya, ya gitulah. Orang pikir saya pintar Mandarin, padahal bagaimana saya pintar Mandarin? Mau sekolah makan aja susah, mau les Mandarin di mana gitu. Inggris juga tidak pintar, dari kampung Sumba. Kamu lahir di Sumba? Kamu lahirnya di Sumba? Saya besar saya lahir di Surabaya. Karena papi mami menikah di Surabaya, lalu 2 anak pertamanya lahir di Surabaya, dan kami pindah ke Sumba karena tidak punya dasar, ya, tidak punya uang, tidak punya modal. Jadi mertua papi saya, jadi mami dari papa saya bilang, ya sudah, ngomong sama papa saya, kamu ke Sumba aja. Dan orang tua perempuan justru yang membantu papa saya gitu. Makanya kita ke Sumba, karena yang orang Sumba itu mami. Gitu.
Harusnya kan Wow, saya ikut papi dong. Harusnya saya ikut papi dong. Kan orang tua Iya, laki-laki. iya. Tapi justru Betul, kita ikut keluarga perempuan karena Iya, tidak punya uang iya, gitu. iya, iya. Ya, Ini bagus banget nih jalan hidup kamu tuh, berkata ya, dari hidup kamu nih kita bisa dapat nilai yang luar biasa. Nggak peduli latar belakang kita itu kayak gimana, seterpuruk apapun ya, ya, latar belakang kita, tapi Tuhan tuh bisa bawa sampai ke masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa banget gitu ya. Jadi wow, kesaksiannya luar biasa banget gitu ya, dari Sumba terus sekarang di Jakarta, dari yang sederhana nyanyinya masih pas-pasan tapi melangkah dengan iman aja, tapi terus Tuhan berkati setiap langkah dipimpin oleh Tuhan sehingga hari ini ada di dalam pelayanan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya cerita. Iya, sometimes memang apa yang kita rencanakan tuh bukan rencana Tuhan ternyata gitu. Apa yang kita pikir kita mampu di situ ternyata Tuhan tidak pakai di situ. Dan karena memang menyanyi itu kan bukan kemampuan saya sebenarnya. Kalau saya sudah tahu saya suka nyanyi, waktu saya kuliah atau saya SMA, saya kan pasti jadi WL di gereja, jadi singer. Itu sama sekali tidak saya lakukan gitu. Jadi waktu keluar album pertama itu saya pikir ya udahlah, kan saya sudah kerja. Jadi saya kayak tidak kepikiran mau jadi penyanyi. Keluar album boleh, tapi saya tetap bekerja gitu. Karena waktu itu saya sudah profesional bekerja. Tapi ternyata lucu aja gitu. Makanya kalau ketika saya dengar album pertama saya sendiri, aduh suara saya masih fals gitu. Kok bisa Tuhan berkati ini album gitu? Kok bisa? Mungkin Komil pernah dengar, justru album itu memang saya dapat dari Harvest sendiri, penjualannya bahkan mengalahkan penyanyi-penyanyi senior saat itu. Iya. Benar. Jadi saya kaget, saya bilang, ini apa orang yang salah dengar atau gimana ya? Gue juga habis mikir gitu. Ya kan kalau Tuhan udah bekerja, manusia mana bisa pikir sih ya. Nggak bisa direka-reka oleh pikiran manusia gitu loh. Jadi kalau kita mereka, ya bukan jalannya Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita udah nggak kepikiran, udah mentok hari ini seperti hari ini nih, mentok gitu ya, kayaknya nggak kepikiran jalan keluar. Tapi kalau Tuhan bekerja pasti akan ada jalan keluar. Kita semua pasti bisa keluar dari masalah ini. Makanya hari ini walaupun lewat kesaksian Edward, tapi sebenarnya hari ini Song of Hope itu buat kita, buat semua pemirsa yang hari ini nonton IG Live ini, semuanya cuma belum ditulis saja, tapi nanti suatu saat nanti ada tulisannya, ada kisah cerita yang hari ini Edward kan itu kan tahun 2002 gitu kan ya. Betul. Nah, sekarang udah tahun berapa? Nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita semua bisa bercerita. Dulu saya pernah ke sana, tapi hari ini Tuhan bawa penuh dengan kemenangan gitu ya. Amin. Hebat sih, maksudnya dengan melangkah dengan iman itu luar biasa. Gitu. Iya, sampai hari ini memang hidup cuma dengan iman lah. Apalagi hidup saya juga memang full melayani ya, Komil. I don't have any business, so apalagi kena COVID gini, tentu terpukul pasti ya. Secara pelayanan terpukul. Biasanya pergi keluar diundang melayani dan sebagainya. Tapi sekali lagi, saya orangnya, saya sudah tidak meragukan Tuhan lagi karena saya tahu dari nothing Tuhan bisa sampai jadi begini. Saya tahu banget, sudah saya nggak usah ngomong, saya Tuhan, you know, you are Jehovah Jireh. Makanya lagu terakhir itu saya tulis Jehovah Jireh karena saya tahu Tuhan pasti akan cukupin. I don't know how, I don't know when, I don't know what, tapi saya percaya sih tetap jalan gitu. Maksudnya Tuhan tetap pelihara kita. Yang penting kita terus bertahan dalam iman, terus mengerjakan sesuatu kebaikan. Amin. Oke, sebelum kesaksian lebih lanjut nih, Edward, nyanyi lagi dong satu lagu. Teman-teman ini pasti ganti dengan lagunya kamu nih. Hari ini nyanyi lagu apa ya nih? Bos. Yang katanya tadi ada yang minta Indah Pada Waktunya, tapi pakai bahasa Mandarin tuh. Tadi saya lihat itu komennya. Waduh. Itu pakai bahasa Mandarin, saya nggak bisa. Betul, kasihan yang dengar nanti nggak bisa dikasih yang pakai bahasa Indonesia juga boleh gitu ya, nyambung gitu. Tadi ada yang request tuh katanya. Wih, ada ini lagi. Padahal kan, waduh. Banyak fans. Ini ada
ada sebuah lagu yang memang yang jadi dasar saya melayani sampai hari ini. Amin. Karena memang ya kita cuma bisa mengandalkan Tuhan, right? Dan memang itu harus. Yes. Dan hari-hari ini pun lagu ini bisa menjadi refleksi buat kita juga bahwa kalau kita nggak bisa andalkan apa-apa lagi nih, mau andalkan uang juga percuma, betul banget. Mau andalkan kenalan juga percuma. Nggak bisa. Udah nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Ya 2 minggu lalu waktu saya sakit dan saya jadi ODP COVID-19 karena memang saya gejalanya mirip COVID gitu ya, menggigil, panas tinggi 38,6, lalu badan sakit semua, sakit kepala, batuk, kering, pokoknya udah. Dan ketika saya dicurigain COVID itu, saya punya banyak kenalan orang-orang hebat juga kan, yang bahkan punya rumah sakit gitu ya, dokter-dokter yang di rumah sakit juga yang swasta yang saya selama ini juga pergi, tapi nggak bisa gitu. Hari itu saya drop sekali. Saya bilang ini lama-lama saya bisa mati di mobil nih. Jadi dari rumah sakit ke rumah sakit pindah nih, ke sampai sana udah jauh-jauh ditolak, pindah rumah sakit sana ditolak, pindah. Wah, benar-benar. Jadi benar banyak orang kaya juga yang mati karena COVID karena percuma, punya uang juga, mau ke Singapura juga nggak bisa, mau kemana nggak bisa. Iya. Jadi ya betul, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan doang. Amin. Dan menantikan Tuhan memang. Dan lagu ini berbicara seperti itu. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara, kalau kita orang mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup buat yang buruk menjadi baik. Amin. Dan lagu ini berbicara seperti itu. Dan setiap kali saya pelayanan, saya selalu bawakan lagu ini. Judulnya Yongyen Te Ikau. Judulnya yang selalu pandalkan. Dan puji Tuhan, lagu ini menjadi setelah 9 tahun saya melayani, keluarkan album 9 tahun melayani Tuhan. Sekitar 2012 lah. Akhirnya saya kaget lagu ini dijanjikan gereja-gereja di Taiwan, di China. Dan lagu ini jadi berkat sampai hari ini. Saya kaget, bahkan lagu ini jadi salah satu lagu lagu betul-betul lagu favorit gereja-gereja sana. Dan akhirnya saya bisa rekaman di Taiwan saat itu lewat lagu. Dan saya berdua dengan salah satu gospel artist, tentu tahu si An ya. Dia minta untuk dia kepingin nyanyi di lagu ini karena memang lagu ini sebelum saya datang pun mereka udah kenal lagu ini, mereka udah sering nyanyikan, katanya begitu. Dan saya akan nyanyikan lagu ini sebagai kekuatan buat setiap saya dan saudara. Amin. Hari ini percayalah dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan. Amin. Sambil Edward nyanyi, saya akan mendoakan dalam hati saya buat semua yang nonton hari ini. Amin. Ya, silakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancang.
depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolonganmu dan tetap bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh， 你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我全心敬拜，神迹就在不远前方。Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi, pasti terjadi. Selama kami menyembah, Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang hari ini mendengar lagu Edward barusan ya Tuhan. Lagu ini berbicara begitu kuat buat kami semua ya Tuhan. Pada saat tidak ada orang lagi yang bisa diandalkan dalam kehidupan kami, tapi Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini pada saat tangan terangkat ya Tuhan, mereka yang menyembah Engkau hari ini di rumah, dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan, kiranya kasih-Mu menjamah mereka, khusus teman-teman hari ini yang sakit Tuhan di rumah sakit. Mungkin hari ini mereka sedang tertidur, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, mereka merasa kesepian ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat mereka yang sakit hari ini, jamah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah ya Tuhan. Mereka diranjang di tempat tidur, dimanapun mereka berada hari ini Kau jamah mereka ya Tuhan. Dan juga semua ya Tuhan hari ini yang putus harapan ya, putus asa ya Tuhan. Mungkin ada yang sudah diberhentikan dari tempat kerjanya, ada yang di tengah waktu, ada yang mungkin bisnisnya udah stop ya Tuhan. Hari ini Engkau yang bisa diandalkan ya Tuhan. Di dalam pergumulan Engkau merancangkan hari depan yang sejahtera, hari depan yang penuh harapan Tuhan. Dalam segala persoalan kami Engkau turut bekerja, Kau mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kiranya bait-bait dari lagu ini ya Tuhan, bukan hanya kami nyanyikan ya Tuhan, tapi lagu-lagu, bait-bait lagu ini Tuhan menjadi kenyataan ya Tuhan buat semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Thank you Jesus. Amin. Wah, ini lagunya jadi berkat banget loh, kata-katanya sangat profetik untuk keadaan hari ini loh. Benar luar biasa. Iya. Nah, Ya. kamu ciptain lagu waktu kapan nih? Buat tahun berapa kamu ciptain lagu ini? Lagu ini saya tulis 2009-2010. Setelah saya menikah 2008. Tentu pergumulannya makin besar ya. Punya anak. Ya. Tapi ya benar. Mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan disebut blessed. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, dan itu dasar saya nulis lagu ini. Dan saya melihat memang segala kejadian yang selalu kelihatannya buruk, Tuhan bisa mungkin banyak orang mereka buruk buat kita, tapi Tuhan menjadikan itu kebaikan buat setiap kita.
dan itu yang memang saya alami selama perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, melayani gitu ya. Benar-benar dia merubah menjadi kebaikan memang gitu ya. Nah, kamu kalau mau tadi cerita tentang keluarga, kamu ketemu istri kamu waktu kapan itu? Buat kenalnya kapan gitu ya? Ceritanya gimana tuh sampai bisa ketemu, sampai sekeluarga lo melayani Tuhan, sampai anak-anaknya juga nyanyi, itu luar biasa banget loh. Iya. Dan itu menjadi prioritas saya juga sebagai melayani Tuhan sekarang. Maksudnya tidak semua memang satu keluarga melayani Tuhan, mereka juga bisa nyanyi, kan tidak semua ya. Dan memang dari awal, makanya sekitar di album Day and Night Worship itu, salah satu album favorit saya ada tulis lagu kan itu, Aku dan Sisi Rumahku. Gitu ya. Dan itu pertama kali anak saya yang kecil dua-dua mereka nyanyi gitu. Karena memang saya rindu bukan cuma melayanan yang hebat, tapi saya rindu keluarganya pun harus hebat begitu. Karena saya belajar, saya bukan, sekalipun saya hidup dari melayani, tapi saya tidak pernah untuk mau memenuhi, memadatkan schedule saya dengan pelayanan begitu, Komil. Padahal kalau pelayanan saya padat, tentu penghasilan saya juga banyak begitu ya. Tapi itu bukan menjadi prioritas utama saya sebenarnya. Prioritas utama saya itu keluarga. Begitu. Mungkin prioritas orang masing-masing berbeda, tapi yang sudah berkeluarga, saya berdoa sih, harapan saya biarlah keluarga menjadi prioritas yang utama begitu. Karena ada begitu banyak orang pelayanan hebat di luar tapi keluarganya berantakan. Tuhan yang hebat tapi keluarganya berantakan. Hubungan suami istri berantakan, dengan anak berantakan. Buat apa gitu maksudnya. Jadi sekalipun itu dilema buat saya, tapi ya kalau saya merasa saya tidak perlu pelayanan, ya saya tidak perlu pergi diundang, kadang-kadang juga saya tidak terima, saya tolak. Karena buat saya keluarga itu lebih penting buat saya. Dan itu telah tujuan, ini menjadi beban saya juga untuk pelayanan, bahwa keluarga dipulihkan Tuhan. Karena saya percaya pelayanan sesungguhnya itu dari keluarga sih sebenarnya. Kita belajar melayani, kita belajar mengasihi, kita belajar menyembah, pasti dari keluarga semua. Kita tidak bisa fake penyembahan gitu. Kalau kita memang keluarganya suka nyembah, apalagi sebagai pria jadi imam, ya kita udah biasa di keluarga. Jadi waktu di luar kita udah anggap kayak seperti itu, memang itu kehidupan kita gitu. Dan ini yang saya lagi bangun juga di tahun ini gitu. Berdoa bareng, baca firman bareng dengan anak-anak gitu ya. Nyanyi bareng, tentunya kalau nyanyi bareng udah pastilah gitu ya. Iya pasti. Jadi ya itu, dan bersyukur lagu Aku dan Sisi Rumahku pun jadi berkat sekali. Mungkin buat karismatik tahu, tapi mungkin jarang dinyanyikan di gereja ya, karena memang lagu itu kan lagu keluarga, tentang keluarga. Tapi saya banyak masukan dari gereja-gereja Presbyterian, Katolik. Mereka kan biasa mereka punya bulan keluarga, dan lagu itu jadi berkat gitu. Mereka nyanyikan di gereja mereka, dan saya cukup diberkati, dan saya bersyukur banget lagu itu jadi message, pesan yang kuat gitu, tentang bersatu, bagaimana mengampuni, mengasihi, sama berkorban. Ya, inti lagunya seperti itu. Iya, justru mungkin saya pikir malah kamu karena membuat prioritas yang benar, makanya Tuhan memberkati kamu. Ketika kamu buat prioritas bahwa keluarga ini di atas karir, di atas bisnis, semuanya di atas pelayanan sekalipun gitu ya, di situ malah Tuhan memberkati kamu gitu ya. Dan itu benar banget gitu ya. Mungkin kita klise ya, orang Kristen, bahkan banyak hamba Tuhan klise lah ngomong keluarga nomor satu gitu, tapi kadang-kadang lihat kalender, banyakkan kerjaannya, banyakkan meeting dibanding waktu untuk keluarga gitu ya. Jadi ya, karena saya merasa ini juga pesan buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini gitu ya, make a right priority, make your family first, and then ketika keluarga ini diutamakan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti berkati
setiap pekerjaan, jangan dibalik gitu ya. Kan saya kerja untuk keluarga juga, begitu ya. Tapi kerja untuk keluarga, tapi lama-lama waktunya habis, nggak ada waktu untuk keluarga juga, gitu ya. Betul. Nah, Jadi betul. Jadi saya mikir memang tidak mudah memang untuk orang yang berbisnis gitu ya. Mungkin buat saya orang bilang kamu enak ngomong karena kamu memang kan tidak punya bisnis, kamu banyak melayani dan di rumah jadi keluar. Tapi saya percaya pasti ada caranya untuk kita bisa mengatur porsi waktu kita untuk amin. keluarga juga gitu. Memang uang itu penting, tapi pada akhirnya kalau uangnya jadi utama, saya rasa ada harga yang harus dikorbankan. Dan pengorbanan itu akan tidak worth it gitu. Begitu. Iya. Jadi mending ya kita benar-benar karena saya biasa dipakai Tuhan akhirnya dan saya bisa keliling dunia melayani, melihat dunia luar, bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya sekali orang. Dan pada akhirnya mereka juga bilang, orang kaya itu bilang, buat apa kalau saya punya uang banyak juga anak saya narkoba, anak saya dibeli mobil balap kecelakaan, cacat. So ada tuh cerita gitu, cerita nyata itu cerita nyata beneran. Nyata, mereka sharing sama saya gitu. Edward, ya saya diundang padahal cuma saya diundang untuk nyanyi, datang ke rumahnya mansion yang luar biasa gede gitu ya. Ya. Dan mereka ngomong gitu dan itu menguatkan saya sendiri. Ketika dia ngomong gitu, saya justru malah terima kasih Tuhan. Ternyata perintah yang saya lakukan ketika Tuhan angkat saya udah benar. Jadi mungkin kalau orang bilang Edward klise, justru tidak klise. Justru mungkin orang bilang Edward ini gila nih. Maksudnya gini, banyak orang kepingin jadi kaya, tentu. Siapa sih tidak mau kaya gitu ya. Tapi doa saya dari dulu, padahal saya orang miskin loh. Tentu saya kepingin jadi kaya dong, supaya saya kepingin. Tapi karena dengan melihat itu semua, saya semakin terkonfirmasi. Tuhan konfirmasi bang, Tuhan, saya tidak perlu kaya, saya perlu cukup begitu. Dan arti saya juga tidak mau hidup cuma sekali juga. Saya minta-minta juga, saya tidak mau anak Tuhan minta-minta. Tapi yang saya percaya Tuhan cukupkan sudah cukup begitu. Karena buat apa karena semakin kita punya uang banyak, tentu kita akan force kita punya waktu untuk mendapatkan itu. Dan akhirnya ada harga yang harus dibayar. Pasti harus ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin, tidak. Dan nah itu kan menjadi pertimbangan tentunya. Ya makanya kita harus minta hikmat Tuhan ya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang baik tapi tetap keluarganya terjamin, terjaga gitu secara hubungan gitu. Itu yang perlu, yang justru jadi pertimbangan kita hari-hari ini harusnya gitu ya. Gitu. Ya kemarin saya ada sempat ngobrol sama orang gitu ya, dia bilang gini, dia kerja rajin lah gitu ya, anak Tuhan juga kerja rajin, dia selalu doa gitu ya, Tuhan berikan aku waktu untuk keluarga gitu ya, supaya lebih lagi. Nah dengan adanya COVID-19 ini waktunya benar-benar kumpul sama keluarga terus gitu ya. Jadi kumpul sama keluarga terus. Tapi justru makanya salah satu nilai atau satu pelajaran yang kita bisa belajar dari COVID-19 ini ya, kalau kita kan selalu belajar harus lihat sisi baiknya. Sisi baiknya adalah kita bisa di dalam pergumulan kita ini, kita ada di tengah-tengah keluarga. Saya cukup sedih sih karena satu anak saya ada di luar, nggak bisa sama-sama kita gitu ya. Satu di sana gitu ya, tapi ini ada waktunya kita kumpul bareng, terus lihat ya, ketemu. Kalau dulu kan pagi kerja apa gitu ya, kalau sekarang kan pagi lu lagi gitu ya, siang lu lagi lu lagi gitu ya. Tapi terus gitu ya. Tapi di sini kita belajar enjoy every moment of it gitu ya. Jadi hari ini kalau teman-teman ada di rumah gitu ya, dimanapun anda berada, just enjoy your time with your family. Mungkin waktu ini nggak balik lagi seperti kayak gini gitu ya, kita 2 minggu, mungkin udah masuk minggu ketiga nih untuk bisa enjoy with one another gitu ya. Jadi pakailah momen-momen ini untuk kumpul ya, sama-sama keluarga, makan bareng. Kalau dulu kan susah makan bareng gitu ya, tapi ini makan bareng gitu ya.
bisa. Ini ada yang message tadi saya baca, saya jadi terharu juga. Memang maksudnya yang di garis depan sekarang, garda depan itu kan pelaku kesehatan ya, dokter, perawat. Jadi mereka tidak bisa kumpul di rumah malah karena mereka takut terkena, karena mereka kan takutnya membawa virus. Dan ya saya juga berdoa biar tetap kuat, tetap bertahan dulu. Saya percaya Tuhan akan gantikan waktunya, kalian akan bisa berkumpul dengan keluarga lagi gitu ya. Iya. Kita di Gereja Mawar Sharon setiap pukul 10 malam kita ada fellowship. Jadi fellowship berdoa sama dokter-dokter yang jemaat kita yang jadi dokter, tapi karena kebutuhannya gitu banyak gitu ya, akhirnya dibuka untuk semua dokter yang mau berdoa jam 10 malam gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang dokter mau gabung gitu ya, nanti DM saya aja, nomor handphonenya kita masukin di grup itu. Jadi tiap malam jam 10 kita 1 jam pakai Zoom, kita doain mereka karena mereka butuh sekali kekuatan, butuh sekali perlindungan dari Tuhan gitu ya. APD aja nggak cukup untuk bisa melindungi mereka gitu. Dan hari ini mereka itu benar-benar istilahnya jadi cuma saluran kasih satu-satunya buat orang yang ada di rumah sakit loh. Karena begitu di rumah sakit mereka kan nggak boleh ketemu orang tuh, gitu kan ya. Hanya ketemu dokter, dan kalau ketemu dokternya bete gitu ya, dokternya capek, dokternya udah ngeselin gitu, karena ya manusia kan, semua tetap manusia dengan lemahnya gitu ya. Mereka juga, dokter juga takut gitu ya. Nah justru kita doa sama-sama buat mereka itu benar-benar jadi berkat, saluran kasih buat mereka gitu ya. Jadi sangat indah sih renungan hariannya, doa bareng-bareng gitu. Jadi kalau ada dokter di sini mau gabung sama kita ya nanti DM Komil aja gitu ya. Nah ini waktunya udah mau habis nih. Boleh request nggak? Saya request nih lagu nih. Itu request tuh. Ya. Itu ada request Tuhan tak pernah janji. Kalau mau request, Tuhan tak pernah janji loh, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah ya. Betul. Oh ini requestnya keponakan saya punya anak, namanya Anabel. Begitu ya, Anabel nyaksikan ini loh, buat dia nunggu kamu nyanyi ini. Jadi, boleh ya kita nyanyi ini ya. Iya, jadi saya akan nyanyi lagu ini sebagai mungkin penutup. Yeah. Lagu terakhir gitu ya. Lagu ini spesial buat seluruh perawat, suster, dokter-dokter yang lagi bertugas gitu. Terima kasih buat sumbangsih kalian, buat pengorbanan kalian itu buat setiap orang yang sedang sakit sekarang. Ya saya juga ketika saya lagu saya dipakai, dicuplik lewat dokter-dokter nyanyi lagu ini, lagu saya sendiri, dan saya nangis. Jujur saya tidak kuat juga karena saya tahu waktu saya masuk rumah sakit pun saya tahu mereka tentu tidak nyaman ya menggunakan semua APD itu dan yang lain sebagainya, dan mereka berusaha untuk melayani dengan baik. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, karena kerja keras kalian pasti diperhitungkan Tuhan dan diperhitungkan manusia. Pasti itu. Amin. Ada reward yang luar biasa. Yes. Tuhan ada buat setiap kita yang setia dan percaya. Semoga lagunya jadi berkat. Sayang anak saya tidak ada, kalau ada anak saya bisa nyanyi bareng-bareng. Ya, juga ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi sama-sama yuk nyanyi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia percaya. Katakan mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, ya mujizat Tuhan ada, amin. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tak menyerah, kami tak putus asa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini janji kami Tuhan, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah menyerah sekali lagi. Kalau Tuhan sendiri tidak menyerah mengasihi kami, Kau berikan nyawamu yang terbaik buat kami, karena Kau tidak pernah menyerah mengasihi kami. Itu bukti kasih-Mu. Kami baru mengalaminya, kami baru memperingatinya Paskah. Dan biarlah lewat Paskah ini sekali lagi menguatkan setiap kami, mengingatkan sekali kami kembali Tuhan. Kami juga anak-anak-Mu tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerahkan masalah ini, karena kami tahu pada waktunya Tuhan semuanya akan berhenti dan mujizat itu selalu ada. Ajar kami untuk setia dan terus percaya sama Tuhan. Amin. Saya juga mau mengajak kita semua berdoa untuk semua dokter-dokter. Kalau Anda di rumah, kita untuk semua dokter perawat yang ada di Indonesia yang hari ini berada di garis depan untuk bisa berjuang menyelamatkan teman-teman kita semuanya yang terkena sakit penyakit. Yuk kita doa sama-sama. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus. Satu hati dengan seluruh pemirsa yang hari ini menyaksikan tayangan IG Live ini ya Tuhan. Kami mau mendukung saudara-saudari kami Tuhan, para dokter yang ada di garis depan ya Tuhan. Masalah kami terlalu kecil ya Tuhan kalau kami membandingkan apa yang harus mereka hadapi ya Tuhan. Mereka selfless ya Tuhan, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka memikirkan bertugas untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Hari ini berdoa untuk perlindungan Allah ada bersama-sama dengan mereka, untuk bungkus mereka dengan kebaikan Tuhan, untuk bungkus dengan darah Kristus saja ya Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang bisa menyerang mereka. Berikan mereka kebaikan, kemurahan, berikan mereka istirahat yang cukup, kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan
Di akhir ini juga kami berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, apapun masalah mereka, Engkau Allah yang lebih tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang membuat kami tidak mudah menyerah ya Tuhan. Ajarkan setiap anak-anak-Mu masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi untuk menyembah. Karena di dalam penyembahan ya Tuhan, kami tidak pasrah Tuhan, tapi kami berserah ya Tuhan. Menyerah sesuatu kepadamu ya Tuhan. Kami umat-Mu, anak-Mu tidak pasrah ya Tuhan, tapi kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Edward ya Tuhan, pakai hari-harinya ini ya Tuhan, lebih lagi untuk menjadi berkat dia dengan sisi keluarganya, seperti doanya Tuhan. Kau pakai lebih lagi dia bersama seisi keluarganya ya Tuhan, dan juga di dalam hari-hari ini kalau tubuhnya kurang sehat, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you. Thank you. Dalam namamu kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Komil. Thank you so much waktunya. Selamat pelayanan juga. Di sini ada pelayanan lagi ya lewat Iya, Zoom. betul. Untuk solidaritas juga untuk Amin. penggalangan dana. Nanti tayang di mana yang kamu punya itu, yang Zoom-nya? Penggalangan dananya gimana? Di YouTube rasanya, di YouTube Sinode GBI. Ya. Oke, wow, luar biasa. Thank you Edward, nanti sampai lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Kali ini jangan pakai streaming, ketemunya sambil makan-makan gitu ya. Iya. Benar. Ya. Oke. Thank Salam you. buat keluarga semua ya. Salam buat semua teman-teman, semua followernya Komil dan follower Edward. Thank you so much. Tetap cayo, jangan menyerah ya. Cayo. God bless you Edward. Ya, God bless you too, Komil.